Seorang pekerja tewas dalam peristiwa terbakarnya sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, Jambi. Banjir yang melanda kota Bima, Nusa Tenggara Barat memaksa ribuan orang mengungsi. Sebuah bus tertabrak kereta api pengangkut batu bara di perlintasan tanpa palang pintu di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Masa tenang jelang pemilu 2024 sudah dimulai. Alat peraga kampanye di sejumlah daerah pun mulai dicopot petugas. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini 11 Februari 2024. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, seorang pekerja tewas dalam peristiwa terbakarnya sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, Jambi. Sementara itu di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah gudang penyimpanan karton ludes terbakar. Kepulan asap pekat muncul dari sela bangunan gudang penyimpanan karton siap pakai yang terbakar di Desa Sukorejo, Kecamatan Biduran, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap habis seisi gudang. 2 kendaraan operasional yang diparkir di dalam gudang tak luput dari sambaran api. Api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran yang menerjunkan 9 mobil pemadam berjibaku di lokasi selama 3 jam. Pergudangan ya, oke. Berapa unit mobil yang damkar yang diturunkan kemana? 9 ya. Terus kesulitannya apa dan? Kesulitan tidak ada. Tinggal untuk pengambilan air sangat jauh. Sementara itu di Jambi, sebuah sumur minyak ilegal di Dusun Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, terbakar Jumat malam. Seorang pekerja asal Lampung tewas dalam kebakaran dan jenazahnya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hamba Muara Bulian. Sabtu siang, sejumlah petugas kepolisian mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP. Polisi juga melakukan koordinasi untuk memadamkan api karena lokasi relatif sulit dijangkau. Dugaan sementara, kebakaran dipicu adanya gas yang muncul saat pekerja melakukan pengeboran. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 unit sepeda motor yang diparkir di halaman sebuah rumah sakit di Banda Aceh terbakar saat hendak dinyalakan pemiliknya. Sementara di Jakarta diduga akibat korsleting pada bagian mesin sepeda motor yang sedang dikendarai pemiliknya tiba-tiba terbakar. Dari rekaman video milik pengguna jalan, tampak 1 unit sepeda motor ini terbakar di ruas jalan Dan Mogot, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Terbakarnya sepeda motor itu sontak membuat para pengendara yang melintas di lokasi memperlambat laju kendaraannya. 1 unit mobil petugas Gulkarmat sektor Rawabuaya pun dikerahkan untuk melakukan pemadaman api di lokasi. Diduga penyebab terbakarnya sepeda motor tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sepeda motor berikut pengendaranya kemudian dibawa ke kantor Satlantas Jakarta Barat. Pas waktu kejadian itu saya nggak salah tangkap karena ya saya lagi tahu-tahu tuh api nggak besar, belum begitu tahu awalnya. Untuk pengendara motor sendiri ada terluka nggak Pak? Tidak ada kayaknya, nggak ada yang terluka, nggak ada masalah apa-apa tuh dengan itu. Kebakaran yang menghanguskan sebuah sepeda motor juga terjadi di halaman parkir sebuah rumah sakit di Banda Aceh. Kendaraan yang terbakar itu merupakan milik keluarga pasien di rumah sakit. Percikan api itu muncul dan langsung membesar saat sepeda motor hendak dinyalakan. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya kebocoran pada selang pengisian BBM. Beruntung pemilik kendaraan segera menghindar sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Tim Liputan melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, terus diguyur hujan lebat, sebuah rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat roboh hingga seorang penghuninya terluka. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, ratusan rumah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cacaban. Banjir akibat luapan Sungai Cacaban merendam permukiman warga di 2 desa di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Ratusan rumah warga di Desa Sidaraja dan Desa Plumbungan Sabtu siang terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Mengungsi kemana? Peleman. Rumahnya kerendam berapa? Setengah meter. Ini tiap tahun selalu begini? Iya, ini terdampak berarti khususnya di sini itu berarti Desa Sidaharja sama Desa Plumbungan itu jelas total. Kalau ketinggian paling tinggi berapa sampai? Kalau ketinggian untuk wilayah RT 10 sampai RT 9 ya berarti bisa sedada. Banjir juga merendam akses jalan penghubung antar kecamatan sehingga aktivitas warga terganggu. Warga mendesak pemerintah serius menangani masalah banjir agar tidak terus terulang. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sejumlah rumah di Kampung Kebon Kelapa, Kecamatan Cipatat, rusak akibat digerus hujan deras yang turun sejak Jumat malam. Satu rumah diantaranya di kawasan Ngamprah bahkan roboh Sabtu pagi setelah pondasi rumah hancur. Disebabkan oleh kikisan air, Pak. Setelah 2 hari ke belakang hujan terus menerus dan pondasi ini tidak kuat menahan jalur air, airnya rubuh dari rubuh. Dalam air juga mengalirnya juga ke sini, Pak, ke pinggir ke arah pondasi ini. Akibatnya seorang penghuni rumah terluka tertimpa reruntuhan. Korban, Eliana 54 tahun, tengah memasak saat tembok dapurnya tiba-tiba runtuh. Lagi di sini, tahu-tahu udah roboh, terus ini lihat ke sana, bibi udah ketimpa. Selain bibi di rumah ada siapa? Abah buru-buru keluar, lihat udah kedengaran itu nan kresek-kresek, cepat-cepat tuh keluar. Langsung ambil. Tercatat 3 rumah warga mengalami kerusakan. Para penghuni rumah diungsikan sementara karena kondisi tanah dinilai masih labil dan berpotensi kembali mengalami pergerakan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, puluhan personel Kodim 0716 Demak bersiaga dan melakukan patroli tempat-tempat pengungsian dan lokasi banjir di wilayah Kecamatan Karanganyar. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh pengungsi dalam kondisi aman. Dari areal posko karena bapak-bapak Basarnas, bapak polisi tentang percepatan evakuasi warga yang masih terjebak banjir dilakukan puluhan personel Kodim 0716 Demak. Tak hanya itu, petugas juga menggelar siaga di tempat-tempat pengungsian dan patroli dengan perahu karet di permukiman yang terendam banjir. Personel TNI juga menghalau puluhan warga yang mendekat ke lokasi banjir serta area evakuasi warga yang terdampak banjir. Hal ini dilakukan karena proses evakuasi masih berlangsung dan agar tak mengganggu petugas di lapangan. ya betul itu yang masuk ke areal posko kita halau, memang kita suruh kembali yang tidak berkepentingan karena apa? Untuk bapak-bapak dari Basarnas, polisi, tentara dan dari BPBD dan tim-tim posko yang lainnya bisa bekerja maksimal dan karena itu kan jalur emergensi sehingga masyarakat yang tidak berkepentingan harus keluar. Sebagian warga yang terdampak sudah diungsikan ke rumah kerabat. Sementara sebagian warga lain memilih bertahan di tempat pengungsian agar dapat menjaga rumahnya yang terendam banjir. Kalau saya mandi ke Melati, istri ke sono, saling ini ikut-ikut menjaga Pak ya. Hingga saat ini, debit air yang merendam ribuan rumah di Kecamatan Karanganyar belum surut. Bahkan, pada hari ketiga, proses evakuasi ratusan warga terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bencana banjir yang melanda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat hingga Sabtu malam masih belum surut. BPBD mencatat banjir di 5 kecamatan ini menyebabkan lebih dari 8.000 jiwa terdampak dan mengungsi untuk sementara waktu. Lari dengan air. Beginilah kondisi banjir yang mengepung permukiman penduduk di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Sabtu malam. Banjir mencapai sekitar 1 meter lebih ini disebabkan hujan deras yang mengguyur sejak Jumat memicu luapan sungai Padolo.
Sejumlah warga tampak memilih mengungsi ke tempat aman sambil menunggu banjir surut. Ini banjir kalau kita ratakan secara umum setinggi dadanya orang dewasa. Merata, mulai dari ujung timur Kelurahan Purga, batas RT 3 sampai dengan Sarata. Data sementara BPBD Bima mencatat sebanyak lebih dari 8.000 jiwa terdampak banjir yang mencakup 5 kecamatan. Sementara Sabtu pagi puluhan warga korban banjir di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mulai pulang ke rumah untuk membersihkan sisa lumpur yang mengendap di lantai rumah. Warga juga mengais harta bendanya yang masih bisa diselamatkan dari terjangan air banjir. Sedangkan petugas membantu percepatan penormalan jalan dengan menyingkirkan sampah, kayu dan bebatuan yang melintang di jalan utama desa. Banjir ini kan multi penyebabnya, bukan satu aja. Ya, bisa saja curah hujannya tidak terlalu tinggi, tetapi karena memang topografi kita juga cukup curam. Kemudian kondisi prasarana kita juga tadi ada daerah yang di bawah elevasi muka air banjir, ya pasti terkena lah seperti itu. Dapur umum pun telah disiagakan petugas guna membantu kebutuhan pangan warga yang menjadi korban terdampak bencana. Sebelumnya banjir bandang menerjang wilayah Sumbawa. Warga berteriak histeris ketika ada orang yang bertahan di atas atap rumah yang hanyut akibat banjir bandang. Terjangan banjir juga mengakibatkan sedikitnya 4 rumah hanyut terbawa banjir sepanjang 3 km. Luapan air sungai berdampak di sejumlah permukiman rumah warga. BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat ada 4 kelurahan dengan 1.500 unit rumah terendam banjir. Hingga Sabtu pagi, sudah 6.200-an jiwa yang terdampak dan petugas BPBD mengimbau warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Riyadi Sulhi melaporkan dari Nusa Tenggara Barat. Di peristiwa lain, pemirsa, pohon tumbang di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, tumbang dan menimpa kabel udara. Akibatnya rangkaian kabel udara tersebut sempat terbakar dan membuat pengendara panik. Percikan api di depan SMA 10, depan Jinggo. Kabel udara di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar Sabtu pagi. Saat kejadian, sempat terdengar beberapa kali ledakan kecil hingga api berkobar. Percikan api gara-gara tumbang pohon, jadinya kabel listrik menyala di depan SMA 10. Terbakarnya kabel udara terjadi karena korsleting usai tertimpa pohon dengan ketinggian mencapai 12 meter yang tumbang. Selain menimpa kabel udara, pohon tumbang juga turut menimpa lapak pedagang. Diduga, pohon tumbang karena usia yang sudah tua hingga membuat akarnya tak lagi mampu bertahan saat wilayah ini diguyur hujan deras. Mungkin karena hujan, kemarin hujan deras, pohon nanti tumbang, mungkin pohonnya udah tua dan mungkin rapuh. Dan kita memastikan PLN untuk ke TKP karena untuk makan karena masih ada aerostatik. Setelah berhasil memadamkan api yang membakar kabel udara, petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi kemudian berusaha mengevakuasi batang pohon yang melintang dan menutup akses jalan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pengejaran terduga pelaku pencurian kayu jati ilegal di Madiun, Jawa Timur berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kejar-kejaran, barang bukti diamankan. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, kapal cepat wisata membawa puluhan penumpang yang tengah menuju ke Pulau Maratua, Kalimantan Timur, terbalik di perairan Kakaban. 2 orang penumpang tewas dalam peristiwa itu. Inilah saat penyelamatan puluhan penumpang kapal cepat wisata yang terbalik di perairan Kakaban, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Sabtu siang. Peristiwa itu mengakibatkan 2 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 24 orang berhasil dievakuasi ke Pulau Maratua dalam kondisi selamat. Kapal cepat wisata itu berangkat dari Tarakan dengan tujuan Pulau Kakaban, Maratua. Di tengah perjalanan kapal dihantam gelombang tinggi sehingga terbalik dan seluruh penumpangnya terjatuh ke laut.
Untuk manifest penumpangnya ini ada 26 orang, termasuk dari motoris, ABK, guide, dan fotografer sama agen travel. Jadi total semuanya ada 26 orang, untuk 2 meninggal. Wisatawan dari asal dari Tarakan, dia dari Derawan menuju ke Muara Tua. Dan terjadilah kecelakaan tadi, kecelakaan tunggal. Untuk menghindari jatuh korban lain, petugas Basarnas mengimbau agar para wisatawan yang akan berlibur ke Pulau Maratua untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan mengenakan jaket pelampung saat dalam perjalanan, karena kondisi gelombang pasang air laut saat ini cukup tinggi. Amir Hamzah melaporkan dari Berau, Kalimantan Timur. Sebuah bus tertabrak kereta api pengangkut batu bara saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Kota Baru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan pada hari Sabtu. Kuatnya benturan ini membuat bus sempat terseret sejauh 5 meter. Warga Desa Kota Baru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkerumun di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Usai sebuah bus antar kota antar provinsi tertabrak kereta api pengangkut batu bara. Kuatnya benturan membuat bus sempat terseret sejauh 5 meter dan mengalami kerusakan parah di bagian belakang. Insiden berawal saat bus yang datang dari arah Belitang menuju Martapura tiba-tiba mengalami mati mesin saat melintas di lokasi kejadian. Saat bersamaan, datang kereta api pengangkut batu bara yang datang dari arah Lampung menuju stasiun Martapura. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Bis tersebut hanya ada 1 penumpang bersama sopir dan 1 kenek, sehingga saat kejadian menyadari ada kereta yang datang langsung keluar dan terjadilah kecelakaan antara kereta api dengan bis ini. Ada korban jiwa? Dan tidak ada sampai saat ini juga tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian material. Bus berhasil dievakuasi setelah petugas menariknya dengan menggunakan sebuah mobil dump truck. Sementara sopir dan kernet bus dibawa petugas ke Polres Oku Timur untuk dimintai keterangan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pengejaran terduga pelaku pencurian kayu jati ilegal berlangsung dramatis. Meski pelaku sempat berupaya kabur dengan masuk ke dalam tol, polisi hutan yang sigap akhirnya dapat melakukan penangkapan. Raya arah Caruban, Madiun arah Caruban, masih kejar-kejaran. Video pengejaran ini direkam anggota polisi hutan dari Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun saat melakukan pengejaran sebuah mobil bak terbuka yang diduga mengangkut kayu jati curian dari hutan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Pelaku masuk tol. Aparat mengejar mobil meski terus melaju melewati jalan tol arah Caruban. Hingga akhirnya mobil bak terbuka itu pun berhasil ditangkap di Desa Kelumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Barang bukti sudah kami amankan. Tertangkap. Selain mobil bermuatan kayu jati curian, petugas juga mengamankan sang sopir. Namun 1 penumpang berhasil melarikan diri. Barang bukti berupa 3 gelondong kayu jati ukuran besar langsung diserahkan ke polisi Resor Madiun. Kayu ini diperkirakan berasal dari hutan. Kebetulan itu pada saat melakukan penangkapan ada 2 orang, yang 1 belum bisa tertangkap. Guna pengembangan, kini sang sopir diamankan untuk dimintai keterangan. Sementara 1 orang yang berhasil kabur kini dalam pengejaran polisi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Ya, pemirsa, terlilit utang akibat kecanduan judi online jenis slot. Seorang pemuda di Daiklingga, Kepulauan Riau nekat membegal seorang wanita. Saat beraksi, pelaku tidak segan mengancam korban dengan sebilah senjata tajam. Pria ini hanya tertunduk usai diciduk unit reskrim Polsek Daiklingga, Kepulauan Riau, Jumat malam. Ia ditangkap karena diduga sebagai pelaku pembegalan seorang wanita yang berprofesi sebagai penagih utang di ruas jalan lintas Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga.
Peristiwa terjadi saat korban baru pulang usai mengambil tagihan koperasi di rumah tersangka. Dengan modus pura-pura ingin membayar tagihan koperasi orang tuanya, tersangka lalu berupaya menghentikan korban. Tak disangka saat itulah tersangka berupaya merebut motor korban dan mengancamnya dengan sebilah senjata tajam. Usai berhasil mengambil motor, tersangka lalu kabur meninggalkan korban. Dari penyidikan polisi, tersangka nekat melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan karena terlilit utang akibat bermain judi online. Tersangka ini melakukan tindak pidana curas ini karena dia terlampau sering menggunakan judi online. Jadi memang sudah banyak utang yang harus dibayar, makanya dia melakukan perbuatan curas ini dengan membegal seorang wanita yang kemudian melarikan kendaraan bermotor dengan silakan dijual. Selain pelaku, kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor, sebilah parang, serta 2 ponsel. Kini pria bernama Sarjaya itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Seorang anggota komplotan maling motor di Lampung Selatan yang gagal melarikan diri berhasil ditangkap warga. Terduga pelaku babak belur menjadi sasaran amuk massa yang kesal dengan maraknya aksi pencurian. Puluhan orang mengepung seorang pria yang ditangkap karena kedapatan mencuri sepeda motor di Dusun Muara, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Lampung. Pria itu babak belur jadi sasaran amuk massa yang kesal karena banyak kasus pencurian sepeda motor. Mulanya, terduga bersama temannya mengambil sepeda motor korban yang tengah bertamu. Melihat kendaraannya dicuri, korban lalu mengejar dengan menggunakan sepeda motor lain. Untuk menakut-nakuti, komplotan maling itu sempat menodongkan pistol rakitan sehingga korban menjauh. Nahas ketika melintas di tikungan Tugu Tani, terduga pelaku menabrak jembatan, lalu salah seorang anggota kawanan maling itu diringkus warga beramai-ramai. Pelaku numbur di jembatan di Desa Bandan Urip, Kecamatan Palas, sehingga pelaku terjatuh mau melarikan diri. Alhamdulillah berkat kerjasama masyarakat di Bandan Urip itu sadar atas untuk menolong sesama, alhamdulillah bisa diamankan. Dari pemeriksaan di Mapolsek Palas terungkap terduga pelaku masuk dalam daftar pencarian orang karena dugaan terlibat sejumlah kasus pencurian motor di wilayah Lampung Selatan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Kita ke peristiwa lain pemirsa, 4 hari pencarian seorang bocah laki-laki yang tenggelam di perairan Sungai Penjajab, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Diduga ia terjatuh dari atas kapal saat memancing bersama temannya. Menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan Sabtu pagi menuju sebuah kapal yang bersandar di Pelabuhan Penjajab, Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, setelah mendapat informasi seorang jasad bocah laki-laki mengapung di bawah kapal. Jasadnya ditemukan setelah proses pencarian selama 4 hari. Tubuh bocah berusia 8 tahun itu didapati 100 meter dari titik awal tenggelam. Korban dilaporkan tenggelam ketika memancing bersama temannya dari atas kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Penjajab hari Rabu 7 Februari lalu. Diduga ia terjatuh dari atas kapal. Dari keterangan rekan korban, itu korban diduga terjatuh di antara kapal yang bersandar di pelabuhan. Usai dievakuasi, jasadnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dedi Iskandar melaporkan dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sementara itu diduga lepas dari pengawasan seorang bocah berusia 4 tahun di Madiun, Jawa Timur jatuh dan tenggelam di sungai. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, sepasang suami istri yang sedang mandi di sungai di depan villa hilang terseret arus sungai yang tiba-tiba meluap. Polisi bersama sejumlah relawan pada hari Sabtu melakukan penyisiran di Sungai Banyak di Dusun Watu Tumang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, untuk menemukan pasangan suami istri yang hanyut di sungai itu. Keduanya hanyut ketika sedang mandi bersama 4 keponakannya di sungai yang berada tepat di depan villa yang mereka sewa. Air sungai yang tiba-tiba meluap membuat mereka terjebak di tengah. 4 keponakan pasutri itu dapat menyelamatkan diri, sementara suami istri itu hilang terbawa arus sungai yang deras.
Di peristiwa lainnya, pemirsa, anggota BPBD Kabupaten Madiun pada hari Sabtu melakukan pencarian bocah berusia 4 tahun yang hanyut di sungai di Desa Ngelandung di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pencarian dilakukan hingga radius 1 km dari tempat dilaporkan terakhir kali terlihat. Bocah malang itu dilaporkan hilang sejak pukul 1 siang oleh orang tuanya yang berdomisili di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Sebelumnya, seorang warga melihat ada mayat bocah kecil dalam keadaan mengambang di sungai Desa Ngelandung. Dari ciri-cirinya diduga jenazah itu adalah bocah yang hilang. Temuan itu sempat difoto dan dilaporkan ke pihak desa dan polisi. Tapi ketika pihak desa dan polisi datang, mayat itu sudah hilang terbawa arus. Karena kondisi medan yang gelap, petugas akan kembali melakukan pencarian saat mulai terang. Pemirsa, penemuan jenazah tanpa busana di saluran irigasi di Mojokerto, Jawa Timur menggegerkan warga. Polisi yang menyelidiki mendapati adanya luka di bagian kepala wanita itu. Sesosok jasad wanita ditemukan tanpa mengenakan busana di saluran irigasi area persawahan Desa Kutoporong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu siang. Tidak ada identitas yang dapat menunjukkan jati diri wanita berkulit kuning langsat yang tingginya sekitar 155 cm itu. Sementara warga di sekitar lokasi penemuan mayat tidak ada yang mengenali sosok wanita itu. Dari pemeriksaan luar didapati adanya luka di bagian kepala. Jenazah itu awalnya ditemukan warga yang tengah melintas di dekat saluran irigasi yang berjarak sekitar 1,5 km dari permukiman. Temuan itu lalu disampaikan kepada pamong desa yang kemudian meneruskannya ke polisi. Informasi dari warga telah ditemukan mayat di Desa Kutoporong. Setelah itu kami dari Polsek mendatangi tempat lokasi, dinyatakan bahwa itu betul itu mayat seseorang jenis kelamin perempuan. Nah, untuk menentukan ciri-ciri dan identitas lain nanti baru kita konfirmasi, baru kita sampaikan kembali. Kemudian tadi sekilas dilihat ada luka di mana, Pak? Luka di bagian kepala. Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sukandar, Mojosari, Kabupaten Mojokerto guna menjalani autopsi. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Kita jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah seorang warga tewas tersambar petir saat sedang bermain sepak bola di lapangan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Informasinya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Suaramu sangat berarti. Mari kita kawal bersama proses perhitungan suara pemilu 2024 bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat. Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC. Ikuti rangkaian informasi seputar pemilu 2024 dan saksikan Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024 Rabu 14 Februari pukul 12 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, hujan deras yang melanda Kota Bandung, Jawa Barat mengakibatkan sungai di kawasan Gede Bage meluap hingga merendam ruas jalan. Kondisi serupa juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Ruas jalan yang terendam banjir menyebabkan kemacetan parah hingga 2 km. Ruas jalan yang terendam banjir setinggi 40 cm ini terjadi akibat luapan sungai Cibarengkok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Air sungai tersebut meluap hingga ke atas jembatan. Para pengguna jalan yang tetap nekat melintas pun harus berhati-hati. Karena selain tergenang air, kondisi jalan juga berlubang. Akibat banjir ini, arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan parah hingga 2 km. Banjir yang menggenangi ruas jalan juga terjadi di kawasan Cinambo, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya akses lalu lintas menuju Gede Bage Utara sulit dilalui kendaraan. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerjang banjir pun berujung mogok. Banjir dengan ketinggian 60 cm ini terjadi diduga akibat meluapnya air sungai di sekitar lokasi. Debit air yang tidak dapat tertampung akhirnya meluber hingga merendam ruas jalan.
Banjir akibat air laut pasang kembali melanda permukiman warga di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Meski cukup mengganggu aktivitas warga, namun banjir justru dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air. Banjir air laut pasang atau ROP Sabtu siang kembali menggenangi ruas jalan di kawasan Kali Adem, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Jalan yang merupakan akses menuju pelabuhan Kali Adem ini tergenang air setinggi lebih kurang 30 cm. Ironisnya, datangnya banjir ROP justru dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air. Tak sebatas di halaman rumah, anak-anak berenang di tengah jalan yang dilintasi kendaraan. Bahkan terkadang perilaku anak-anak ini menyerempet bahaya dan tak patut ditiru. Meski kerap melanda, namun banjir rob kali ini relatif lebih besar dibandingkan sebelumnya. Seminggu terakhir ini 4 kali, tetapi 2 kali biasa-biasa saja. Tetapi yang 2 kali ini mendadak besar. Ini memang luar biasa gedenya. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan menanggulangi masalah banjir rob agar tak lagi melanda permukiman mereka. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Seorang warga tewas tersambar petir saat sedang bermain sepak bola di lapangan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu. Korban tewas dengan luka bakar hampir setengah bagian tubuhnya. Kamera pengawas merekam detik-detik saat seorang pria tersambar petir saat tengah bermain sepak bola di lapangan Siliwangi, Kota Bandung pada Sabtu. Korban yang langsung terkapar tak sadarkan diri langsung dievakuasi ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Saat kejadian, kondisi di lokasi belum turun hujan, namun sudah mendung dan banyak kilatan petir. Peristiwa berawal saat korban bersama rekannya dari wilayah Subang tengah melakoni pertandingan sepak bola persahabatan melawan tim sepak bola dari wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tiba-tiba, petir menyambar korban hingga membuatnya terkapar di tengah lapangan sepak bola. Mbak, ada petir gitu, kencang banget, silau. Terus namanya nggak dengar kalau ada yang lapar di nasi di lapar. Tapi sama-sama kayak bau gotong gitu. Terus udah ada yang murmuni udah banyak. Terus itu udah mulai panik semuanya buat nyari tim-tim dan istri. Korban tewas dengan kondisi mengalami luka bakar hampir setengah bagian tubuhnya. Akibat peristiwa ini, segala aktivitas di lapangan tersebut langsung dihentikan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, ribuan nelayan di Jawa Tengah terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang lantaran pada tanggal tersebut mereka diperkirakan masih melaut. Sementara warga perantau memadati pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, Maluku untuk pulang ke kampung halamannya agar bisa mencoblos pada pemilu 14 Februari. Gelombang pemudik padati pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, Maluku sejak Sabtu sore hingga malam. Mereka umumnya warga perantau yang berasal dari Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Pemandangan yang mirip saat musim mudik libur hari raya ini lantaran mereka ingin melakukan pencoblosan pada pemilu 14 Februari mendatang. Mereka sengaja berangkat lebih awal guna menghindari keterlambatan perjalanan kapal. Ke Buru Selatan, Kecamatan Ambalau. Untuk apa? Untuk mengikuti pemilihan. Oh, ini kenapa? Ya, karena di Buru Selatan, terkhususnya untuk Kecamatan Ambalau itu mobilisasinya tol laut itu kan jarang, kekurangan ini kan kapal juga, makanya kita lebih awal karena kekurangan kapal itu. Ada 400 lebih warga mudik untuk mencoblos di kampung halamannya melalui pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, Maluku dengan menggunakan sejumlah kapal perintis. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada Senin esok. Sementara itu, ribuan nelayan di Jawa Tengah terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang karena pada tanggal tersebut mereka masih melaut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia menyebutkan dari sekitar 133.000 nelayan di Jawa Tengah, sebanyak 34.000 atau 30%-nya terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu kali ini karena masih mencari nafkah. Dari jumlah 113.560 sekian,
ada beberapa nelayan kita di Jawa Tengah yang belum bisa ataupun tidak bisa menggunakan hak suaranya di pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti, dikarenakan mereka sedang melaut kurang lebih sejumlah 30%. Jenis kapal penangkap ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 hingga 6 bulan. Sebagian berasal dari Pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang hingga Rembang. Juhri Samaneri dan Sugiartono melaporkan dari Ambon, Maluku dan Tegal, Jawa Tengah. Jelang pemilu 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU di sejumlah wilayah di tanah air terus mendistribusikan logistik pemilu 2024 dengan prioritas ke daerah 3T atau terluar, terjauh, dan tertinggal. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mulai distribusi logistik pemilu tahun 2024. Distribusi logistik pemilu diprioritaskan ke 3 kecamatan yang terjauh di wilayah pegunungan guna mengantisipasi terjadinya cuaca buruk, yaitu Kecamatan Camba, Cenrana, dan Malawa. Total ada 556 logistik pemilu berupa surat dan kotak suara serta bilik yang dikirim dengan menggunakan truk yang disiapkan PT Pos Indonesia. Pendistribusian logistik dilakukan dengan mengutamakan keamanan kotak dan surat suara. Sementara itu sebanyak 1.860 kotak suara untuk 8 kecamatan terjauh di Kabupaten Sika mulai didistribusikan oleh KPU Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Total ada 372 tempat pemungutan suara atau TPS di 8 kecamatan tersebut. Sejauh ini 11 kecamatan di Kabupaten Sika yang menerima logistik pemilu. Sementara 10 kecamatan sisanya menyusul. KPU Kabupaten Sika memastikan logistik pemilu akan terdistribusi ke TPS-TPS sehari jelang pemilu. Masih terkait hal serupa, KPU Kabupaten Mimika Sabtu siang menyalurkan logistik pemilu 2024 ke wilayah terpencil di Timika, Papua Tengah, antara lain wilayah pegunungan dan pesisir pantai Mimika. Untuk distrik Alama di daerah pegunungan Timika, pengiriman surat dan kotak suara serta lainnya dilakukan dengan menggunakan pesawat. Sementara wilayah pesisir pantai Mimika diangkut menggunakan perahu cepat. Total ada 1.006 TPS di Mimika yang tersebar di 18 distrik. Tiga hari jelang pencoblosan, KPUD Bulukumba belum menerima ribuan lembar surat suara pengganti yang rusak. Sementara logistik pemilu dipastikan aman untuk didistribusikan ke 30 desa terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana Sabtu sore meninjau wilayah bencana banjir yang merendam wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak. Nana menegaskan logistik pemilu 2024 untuk wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak dipastikan aman. Saat ini logistik masih berada di KPU Kabupaten Demak. Kendati demikian, jika banjir masih belum surut, maka kemungkinan tempat pemungutan suara atau TPS akan dipindahkan ke dekat dengan posko pengungsian. Kita harus memindahkan TPS-TPS yang terdampak banjir. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini ya untuk logistik pemilu aman ya. Untuk yang di lokasi banjir ini masih ada di kabupaten ya. Jadi belum didistribusikan ke lokasi yang terkena banjir. Tetapi yang tidak banjir, kecamatan yang lain sudah didistribusikan dari kabupaten. Sementara mendekati hari pencoblosan, KPUD Bulukumba justru terkendala pendistribusian kelengkapan pemilu karena belum menerima penggantian surat suara yang rusak. Tidak hanya itu, formulir kelengkapan pemilu juga belum diterima. Pihak Bawaslu pun melayangkan teguran agar segera mendistribusikan logistik pemilu. Sisa sekarang yang belum sampai di gudang logistik KPU itu adalah surat suara DPR RI dengan jumlahnya 1.505. Nah, oleh karena itu kami dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba per hari ini itu sudah menyampaikan himbauan kepada KPU untuk mengantisipasi kekurangan logistik ini. Yang saya kira itu bisa menjadi problem ketika kemudian tidak segera untuk diantisipasi.
Bawaslu berharap agar KPUD Bulukumba segera melengkapi logistiknya agar tidak menimbulkan masalah di hari pencoblosan nanti yang sudah semakin dekat. Ali Mustafirin dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Demak, Jawa Tengah dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, puluhan ribu warga negara Indonesia di Amerika Serikat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari ini. Para pemilih antusias datang ke TPS meski jauh dari tanah air. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang berada di TPS Wisma Indonesia di Washington DC. Halo Rio, bagaimana jalannya hari pencoblosan di sana? Ya, selamat sore Pratiwi dan pemirsa Fokus Pagi. Beginilah di belakang saya bisa kita lihat antusiasme warga negara Indonesia di sekitar ibu kota AS, Washington DC, yang hendak menggunakan hak pilihnya. TPS Wisma Indonesia ini berada di kediaman resmi Duta Besar RI di Amerika Serikat, dan dari DPT itu ada 1.700 menurut PPLN Washington DC. TPS di Wisma Indonesia ini sudah buka dari pukul 8 pagi, namun saat ini sedang ramai-ramainya pukul 5 di sini, jadi sudah berjalan sekitar 9 jam. Saat ini sedang ramai-ramainya antrian panjang karena sudah dimulai juga antrian DPT tambahan dan juga DPT khusus begitu. PPLN Washington DC memperkirakan dari 1.700 orang di daftar DPT-nya, 1.200 itu datang langsung ke TPS, dan diperkirakan ada partisipasinya 65% sampai 70%. Angka ini cukup tinggi sebetulnya jika dibandingkan dengan kota-kota AS lainnya yang juga ada PPLN dan menggelar pencoblosan juga hari ini. Pratiwi. Baik, Rio Tuasikal, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali, Rio. Sementara itu, pemirsa, warga negara Indonesia di Arab Saudi juga telah melakukan pencoblosan. Pencoblosan diadakan di 12 TPS, salah satunya di Wisma Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah. Ratusan diaspora Indonesia ini memadati gedung Wisma Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi untuk melakukan pencoblosan pemilu 2024. Mereka antre mulai dari gerbang masuk untuk pendaftaran. Ada 12 TPS di Arab Saudi. Selain di Jeddah, terdapat juga di Mekah, Madinah, Taif, dan Aba. WNI yang telah terdaftar di dalam DPT selanjutnya dipanggil menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Usai mencoblos, mereka wajib mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda sudah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Alhamdulillah lancar, diberikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah saya cepat ngantrinya, paling cuma 10 orang tadi. Jadi saat ini suasana cukup ramai karena memang DPT di Jeddah ada 54.000 lebih. Bakalan Jeddah yang terbagi di 10 kota. Jadi kita sudah menyebar ke 10 kota. Jeddah, Mekah, Madinah adalah yang DPT-nya paling besar. Sementara itu, pemirsa, masa tenang jelang pemilu 2024 sudah dimulai. Alat peraga kampanye APK di sejumlah daerah pun mulai dicopot petugas. Ribuan APK dari berbagai partai politik di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan diturunkan petugas Satpol PP DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena 11 Februari 2024 sudah memasuki masa tenang pemilu. Penjabat Gubernur DKI Jakarta ikut memantau jalannya penertiban APK yang dilakukan 230 personel Satpol PP di DKI Jakarta. Ya, kegiatan ini secara serentak kita melaksanakan penurunan dan pembersihan APK, alat peraga kampanye yang memang sudah memasuki masa tenang, ya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari sudah masuk masa tenang. Memasuki masa tenang pemilu, petugas gabungan dari KPU Jawa Timur, Satpol PP, dan Panwaslu Jatim juga menurunkan APK di sejumlah ruas jalan di kota Surabaya. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Panwaska, partai politik, dan instansi terkait.
Di Sumatera Utara, Wali Kota Medan Bobi Nasution beserta Forkopimda Medan secara simbolik menurunkan APK di 2 titik lokasi inti, yakni ruas Jalan Putri Hijau Seideli serta Jalan Gatot Subroto Bundaran Majestic. Selain mengerahkan personel Trantip Kecamatan hingga Satpol PP, sejumlah mobil kren juga dikerahkan untuk menurunkan APK berukuran besar. Sejumlah stakeholder dilibatkan untuk penertiban APK, salah satunya Dinas Perhubungan untuk menjangkau kendaraan yang digunakan berkampanye. Di Sulawesi Utara, Bawaslu dan petugas Satpol PP menyisir sejumlah wilayah di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado untuk mengecek APK yang belum ditertibkan secara mandiri oleh para peserta pemilu. Selain menertibkan APK, Bawaslu juga mengimbau para peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye di media sosial ataupun di media sosial penyiaran saat masa tenang pemilu. Ya pemirsa, 3 hari lagi tentukan pilihan. Ayo nyoblos, jangan golput. Suaramu sangat berarti. Nantikan proses hitung cepat pemilu 2024 bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat. Mulai dari Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC. Saksikan rangkaian informasi seputar pemilu 2024 di Indosiar mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Fokus update mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Fokus pemilu 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Pesta Rakyat Quick Count pemilu 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Indosiar. Perayaan Tahun Baru Imlek 2024 di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat berlangsung meriah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang petani kopi di Lampung Barat, Lampung diduga tewas diterkam harimau. Dari pemeriksaan polisi dan dokter hewan Taman Nasional Bukit Barisan menemukan bekas telapak kaki harimau di sekitar lokasi ditemukannya jenazah. Inilah video amatir saat pihak keluarga menemukan jasad Gunarso di sebuah kebun kopi di Desa Sumber Agung, Lampung Barat. Korban tewas akibat menderita luka cakar dan cabikan di kepala, serta kakinya nyaris putus. Diduga, korban tewas akibat diterkam harimau yang keluar dari habitatnya karena kebun kopi korban berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNBBS. Penemuan jasad korban berawal dari kekhawatiran keluarga yang mendapati petani kopi itu tidak pulang selama 2 hari setelah pamit ke kebun kopi. Saat mencari di kebun kopi, keluarga korban mendapati Gunarso sudah tewas dengan sejumlah luka cakar di tubuhnya. Polisi dan dokter hewan TNBBS yang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian menemukan bekas telapak kaki harimau di sekitar lokasi ditemukannya jenazah Gunarso. Memang ditemukan beberapa telapak hewan yang diperkirakan yaitu jenis harimau ya. Ada beberapa tapak yang ditemukan oleh dokter hewan juga dari TNBBS ya. Dan kita bisa memastikan dari luka-lukanya juga menurut dari dokter hewan tersebut bahwa ini adalah dimangsa oleh hewan buas berupa hewan harimau ya. Jenazah korban telah dievakuasi keluarganya dan dimakamkan. Sementara menurut polisi, pihak TNBBS telah memasang kamera trap untuk memantau harimau yang menerkam korban. Apakah masih berada di sekitar perkebunan warga atau sudah masuk lagi ke dalam hutan? Aris Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung. Kita beralih ke peristiwa lain pemirsa. Perayaan Tahun Baru Imlek 2024 di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat berlangsung meriah. Tidak hanya dihadiri warga Tionghoa, masyarakat umum juga ikut meramaikan suasana Imlek. Puluhan warga berkerumun saat seorang wanita membagikan uang di depan Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat Sabtu pagi. Warga yang takut tak kebagian pun akhirnya terlibat saling dorong.
Iya, tradisi membagikan uang atau angpau banyak dinantikan warga saat perayaan Tahun Baru Imlek di sekitar vihara tertua di Jakarta Barat ini. Di dalam vihara sejak pagi warga Tionghoa berdatangan untuk melakukan ibadah. Satu persatu rangkaian ibadah dilakukan dengan sepenuh hati di depan ropang dewa-dewi seperti bentuk penghormatan leluhur. Ada pula pelepasan burung gereja yang diyakini sebagai simbol membuang hal-hal negatif. Berbagai harapan dipanjatkan umat Buddha di tahun naga kayu yang akan membawa keselamatan dan kedamaian. Semoga Imlek di tahun naga kayu ini membawa berkah, kesehatan, keselamatan, negara aman, damai, terutama berdekatan sama politik ya, tahun politik ini ya. Diperkirakan sekitar 3.000 umat Buddha berdatangan untuk beribadah di vihara ini. Selain warga Tionghoa, sejumlah orang lainnya seperti wisatawan juga turut meramaikan perayaan Imlek di Vihara Dharma Bakti. Ridho Yahya dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, atraksi barongsai memeriahkan perayaan Imlek di sejumlah stasiun kereta. Ya, PT KCIC menghadirkan 2 barongsai untuk menghibur penumpang kereta Wus. Ya, sementara di stasiun besar Yogyakarta, atraksi barongsai bahkan masuk ke dalam gerbong kereta. Ada yang berbeda di Stasiun Besar Yogyakarta di hari Tahun Baru Imlek 2024. Atraksi barongsai menghibur para calon penumpang di ruang tunggu. Diiringi musik meriahnya, atraksi tarian khas Tionghoa ini juga berlangsung hingga ke peron. Saat kereta tiba, barongsai pun masuk ke dalam gerbong dan menghibur para penumpang. Atraksi ini sengaja digelar PT KAI Daop 6 Yogyakarta untuk memeriahkan perayaan Imlek. Kaget ya, seru juga tiba-tiba ada barongsai. Terhibur ini penumpang lalu jalan. Pertama kali nyalamin juga, sobatnya belum masuk ke Tak hanya di Yogyakarta, hiburan atraksi barongsai juga disuguhkan PT KCIC di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. Menyambut Hari Raya Imlek, 2 barongsai berwarna kuning dan merah berkeliling di ruang tunggu menghibur para calon penumpang. Perayaan Imlek ini kita meriahkan dengan menghadirkan penampilan barongsai yang menghibur penumpang bus, baik itu di Stasiun Halim, kemudian Stasiun Padalarang, dan juga Stasiun Tegaluar. Dan selain itu juga kita berikan berbagai hadiah menarik untuk seluruh penumpang yang ada di stasiun. Ini dalam bentuk beberapa momen ya, baik itu ada dalam kuis ataupun juga beragam hadiah menariknya kita berikan untuk para penumpang yang berbaju merah. Pada libur panjang akhir pekan ini, jumlah penumpang kereta Wush mengalami kenaikan hingga 50%. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, dampak dari libur panjang, sejumlah ruas jalan menuju ke kawasan wisata mengalami kepadatan. Di Bogor, Jawa Barat, kendaraan mengular sejauh 5 km. Sementara di ruas tol Cikampek, arus kendaraan terus mengalami peningkatan. Memasuki masa libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, ribuan kendaraan masih terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Volume kendaraan menuju ruas tol Cipali serta tol Purbalenyi mengalami peningkatan. Kendaraan didominasi oleh mobil-mobil pribadi dari Jakarta. Petugas juga berencana menerapkan sistem kontraflow jika sudah terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kemacetan dampak libur panjang Tahun Baru dan Imlek juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke kawasan jalur wisata Puncak mengular sejauh 5 km di Simpang Gadok hingga ruas tol Jagorawi pada hari Sabtu. Kepadatan pun terpaksa diurai dengan penerapan sistem satu arah ke Puncak hingga pemberlakuan sistem ganjil genap. Ya, pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas di masa libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, kami sudah terhubung dengan Enggar Bagus dan Ahmad Teguh yang saat ini berada di kawasan wisata Puncak. Silakan Enggar dengan laporannya. Dani, Pratiwi dan juga pemirsa, ini satu hari atau di hari terakhir masa libur panjang perayaan Imlek 2024 ini suasana lalu lintas di Simpang Gadok tempat saya melaporkan saat ini terpantau normal baik dari arah Jakarta maupun dari arah Puncak Bogor.
tentunya situasi ini sangat berbeda ketika terjadi pada Sabtu siang hingga Sabtu malam kemarin. Ini terjadi one way atau penutupan jalur dari arah Puncak Bogor menuju Jakarta ini diberlakukan satu jalur tepat pada hari Sabtu pukul 12 siang kemarin hingga pukul 9 malam tadi. Dan juga tentunya lamanya pemberlakuan one way ini karena terjadi memang arus kendaraan yang sangat tinggi di masa libur panjang puncak perayaan Imlek dan Isra Mi'raj hari Kamis kemarin, terutama pada titik-titik yang rawan kemacetan di jalur puncak. Tercatat berdasarkan informasi yang kami himpun di Pospol Simpang Gadok ini terdapat sekitar 120.000 kendaraan yang melintasi di jalur puncak. Ini rinciannya sekitar 50.000 kendaraan dari arah Jakarta dan juga menuju puncak dan juga 70.000 kendaraan baik di puncak maupun arah Jakarta atau sebaliknya. Tentunya 120.000 kendaraan ini masih diprediksi akan terus diprediksi pada puncaknya pada hari ini 11 Februari Minggu dan juga masih akan terus oleh petugas melakukan rekayasa lalu lintas. Demikian Dani dan juga Pratiwi. Enggar Bagus dan kameramen Ahmad Teguh melaporkan dari kawasan wisata Puncak Bogor. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya dari ajang sepak bola Piala Asia 2023. Tuan rumah Qatar berhasil keluar sebagai juara. Pada partai final, timnas Qatar berhasil mengalahkan Yordania 3-1. Tim nasional Qatar yang sekaligus menjadi tuan rumah akhirnya berhasil keluar sebagai juara Piala Asia 2023. Keberhasilan ini didapat The Maroons setelah menaklukkan Yordania di partai final yang berlangsung di Lusail Stadium, Doha, Sabtu waktu setempat. Dalam laga ini penyerang Akram Afif keluar jadi bintang kemenangan Qatar dengan mencetak hat-trick. Seluruh gol itu diciptakannya melalui penalti. Gol pembuka dilesakan Afif pada menit ke-22 setelah dirinya dilanggar di kotak terlarang. Namun keunggulan Qatar mampu dibalas lewat aksi Yazan Al-Naimat pada menit ke-67 setelah menerima umpan dari Ehsan Haddad. Pada sisa laga, kubu tuan rumah mampu menciptakan 2 gol tambahan. Afif kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-73 dan di masa injury time. Skor 3-1 untuk kemenangan Qatar bertahan hingga laga usai. Torehan ini jadi gelar kedua Qatar secara beruntun di ajang Piala Asia setelah meraih titel pertamanya pada edisi 2019. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.